Saya belum pernah mendengar bahwa Egy Sujana pernah dianugerahi sebagai warga kehormatan Kopassus. Saya belum pernah dengar. Lah kok tiba-tiba mak bedunduk dia jadi penasehat dari Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah. Lewat jantung. Karena ini gizi jantung, inilah jantungnya Indonesia. Siapa itu? FKKPBN. Itulah jantung Indonesia. Pasukan Baret Merah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Presiden kecil. Presiden kecil. Top, itu udah top. Yang kedua, karena ini jantungnya Indonesia, rusaknya pasukan Baret Merah, rusaknya Indonesia. Oleh karena itu, benarnya, baiknya pasukan Baret Merah, maka pasti baik dan benar Indonesia. Amin. FKPBM adalah wadah untuk mempersatukan dan memperkuat tegaknya kebaikan dan kebenaran di Indonesia. Amin. Itulah saya berfungsi sebagai penasehat. Semoga hadirnya saya ada manfaat buat mereka. Amin. Doakan rezekinya banyak. Amin. Kita fasilitasi untuk tegaknya agama Allah. Amin Allah. Kita fasilitasi untuk tegaknya agama Allah. Kita fasilitasi untuk tegaknya agama Allah. Amin Allah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari ini beredar video dan selebaran tentang keberadaan Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah. Kalau kita bicara Baret Merah, langsung kita pasti teringat dengan pasukan elit kita yang luar biasa yang bernama Korps Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Ini pasukan elit, unit elit dari TNI, dan ini luar biasa. Nah, tapi yang terjadi lucu. Di dalam Forum Komunikasi Purnawirawan Baret Merah ini, yang membuat saya bingung terbengong-bengong adalah kepengurusannya. Dan dalam video tadi terlihat salah satu dewan penasihatnya adalah Profesor Egy Sujana. Saya bingung, kapan Egy Sujana menjadi Baret Merah? Kapan Egy Sujana menjadi purnawirawan dari Kopassus? Saya belum pernah mendengar bahwa Egy Sujana pernah dianugerahi sebagai warga kehormatan Kopassus. Saya belum pernah dengar. Lah kok tiba-tiba mak bedunduk dia jadi penasehat dari Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah. Di dalam daftar tadi pembinanya adalah Danjen Kopassus, tapi saya yakin ini pasti belum sepersetujuan dari Danjen Kopassus itu sendiri. Dari pengurus-pengurusnya terlihat dengan jelas memang ada aroma politik yang kental. Karena 99% ini adalah pendukung dari lawan Pak Jokowi pada saat Pilpres tahun 2019. Nah, benang merahnya dapat kan bahwa Egy Sujana dan beberapa kelompok purnawirawan dulu ada yang mendukung lawan atau rival dari Pak Jokowi. Ini nggak apa-apa, sah-sah saja. Dalam alam demokrasi diperbolehkan mendukung siapa dan mendukung apa, ini boleh-boleh saja. Tapi yang membuat saya heran, kenapa kok harus diwadahi dengan mengambil pasukan khusus, pasukan elit kita? Saya mohon klarifikasi dari Danjen Kopassus
Apakah organisasi ini benar adanya atau seperti apa? Karena nama Danjen Kopassus dicatut di situ. Ini berbahaya. Kalau purnawirawan dari pasukan elit kemudian terpecah-pecah begini, apa jadinya? Apa kata prajurit Kopassus yang masih aktif sekarang? Saya hanya memberikan saran, Mbok Yao, purnawirawan Kopassus kalau mau berpolitik, monggo silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi jangan pakai embel-embel baret merah. Karena baret ini bukan sekedar baret atau penutup kepala, tapi adalah kehormatan dan marwah suatu lembaga. Jadi saya mohon kepada Kopassus secara institusi mengklarifikasi hal ini. Apakah itu benar adanya? Karena dalam selebaran itu adalah ada kepengurusan Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah tahun 2020-2024. Ada Egy Sujana lagi. Aku bingung ini. Orang ini yang sering sakit-sakitan dan tidak nampak dia seorang tentara gitu, tiba-tiba jadi penasihat. Hubungannya itu apa? Relevansinya apa? Dan itu kan menjatuhkan merek Kopassus sendiri gitu. Jadi ini bagi saya aneh gitu loh. Kalau mau berpolitik, berpolitiklah, tapi jangan membawa-bawa baret atau institusi tertentu. Karena ini berbahaya. Jadi nanti akan menjadi presiden, mungkin pasukan elit yang lain membuat serupa, terpecah belah, dan akan membelah juga. Dan ini secara psikologis saya yakin akan mempengaruhi prajurit-prajurit Kopassus yang masih aktif. Para senior harusnya memberikan teladan yang baik. Teladan secara personal maupun teladan secara profesional. Bapak-bapak dulu mungkin sebagian pengurus ini yang aktif purnawirawan TNI memang pernah menjadi Kopassus. Tapi kalau Egy Sujana ceritanya gimana? Baik sahabat Indonesia, ini semacam appeal saja kepada Kopassus karena saya mencintai dan mengagumi Kopassus. Jangan sampai nanti organisasi yang sehebat Kopassus ini dicemari dengan kelompok-kelompok atau entitas yang mempunyai kepentingan yang oportunis, ada kepentingan politik. Janganlah. Terlalu hebat Kopassus ini kalau harus dipecah belah dengan kelompok-kelompok politis itu. Kopassus ini adalah garda terdepan penjaga NKRI. Jangan dipecah belah seperti ini. Saya tidak ikhlas sebagai rakyat, sebagai pecinta Kopassus, dan sebagai pengagum Kopassus, saya tidak ikhlas. Saya juga berharap kepada pimpinan TNI, baik Panglima TNI maupun Kepala Staf TNI Angkatan Darat, untuk aware dan meluruskan hal ini. Jangan sampai ini menjadi liar dan ujungnya nanti mempengaruhi secara psikologis prajurit-prajurit yang masih aktif di ketentaraan, khususnya di Kopassus. Baik sahabat Indonesia, demikian opini singkat saya terkait dengan adanya Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah yang ada Profesor Egy Sujana jadi penasihat. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, jangan sampai terjadi lagi. Terima kasih Anda telah memperhatikan dan mengikuti opini Rudi. Salam hormat saya kepada keluarga Anda, salam sehat, dan jangan pernah lupa menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.